Puji syukur nomor 320. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Sadarilah Kristus bersama kita, mengorbankan dirinya. Hayatilah kasih karunia-Nya dalam sabda dan santapan, agar kita diselamatkan dan hidup mengikutinya. Rayakanlah dalam pesta ini, pesta keselamatan kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Takut akan Tuhan adalah awal mula pengetahuan. Perayaan Ekaristi ini akan memulai seluruh tahun pendidikan 2020-2021 di sekolah-sekolah yang ada di Yayasan Pendidikan Lokon. Karena itu, mari kita siapkan hati kita supaya pantas merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah
Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Perayaan Ekaristi ini kita persembahkan kepada Tuhan dan mohon penyertaan-Nya selama tahun pendidikan ini bagi seluruh unit sekolah yang ada di Yayasan Pendidikan Lokon. marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, melalui sabda-Mu yang menjelma menjadi manusia, Engkau selalu ada untuk kami. Ajarilah kami agar selalu mengimani dan mengandalkan Putra-Mu dalam suka duka hidup kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama. Sang Aku telah mengutus aku kepadamu. Pembacaan dari kitab Keluaran. Waktu Musa mendengar sabda Tuhan dari tengah semak duri bernyala, berkatalah ia kepada Allah, apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, dan mereka berkata, siapakah namanya?
Apa yang harus kukatakan kepada mereka? Sabda Tuhan kepada Musa, Aku adalah Sang Aku. Lalu dilanjutkan, katakanlah begini kepada orang Israel, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu. Sabda Allah pula kepada Musa, katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadaku serta bersabda, Aku sudah mengindahkan kalian, dan juga apa yang dilakukan di Mesir terhadapmu. Maka aku telah bersabda, Aku akan menuntun kalian keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Setelah mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau bersama para tua-tua Israel harus menghadap Raja Mesir. Kalian harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kalian pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Maka aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, Raja Mesir akan membiarkan kalian pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan dengan refrain. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang yang bertakwa, dan kemuliaan diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan.
Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Haleluya 962. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pimpinan sekolah, para guru, orang tua siswa, wali murid, khususnya siswa-siswi yang ada di Yayasan Pendidikan Lokon ini, selamat bertemu, selamat berjumpa. Dan hari ini dalam perayaan Ekaristi kita akan membuka seluruh tahun pendidikan. Tadi dalam kata pembuka dikatakan, takut akan Tuhan adalah awal mula pengetahuan. Itulah mengapa kita mulai dengan perayaan Ekaristi. Dan dalam bacaan Injil dikatakan dengan sangat indah, belajarlah daripadaku. Belajar. Para siswa di sini, para siswi yang ada di sini, itu belajar dari Tuhan Yesus.
Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi yang utama adalah belajar menjadi manusia berkarakter unggul dan bermutu. Kalau hanya untuk menjadi jago di bidang ini, di bidang itu, di bidang matematika, fisika, geografi, antropologi, mungkin Anda bisa dapat juga di tempat yang lain. Tetapi di sekolah ini, yang pertama-tama dan utama adalah karakter. Semua sekolah Katolik yang pertama-tama adalah karakter. Belajar menjadi karakter. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Tidak ada contoh yang lain yang paling sempurna selain Tuhan Yesus. Belajar dari Tuhan Yesus. Belajar antropologi, geografi, sejarah, matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika penting, sangat penting. Tetapi itu semua untuk mengelaborasi supaya teman-teman itu punya karakter yang unggul dan tangguh. Dan itu yang diharapkan outcome dari siswa-siswi SMA maupun SMP Lokon, Santo Nikolas Lokon ini. Tentu akan menjadi kebanggaan para guru, menjadi kebanggaan sekolah. Oh, dokter ini, insinyur ini, gubernur itu mungkin adalah hasil dari SMA Pendidikan Lokon. Tetapi menjadi kebanggaan yang luar biasa kalau siapapun Anda lulus dari tempat ini, Anda punya karakter yang unggul dan bermutu. Jadi belajar dari Tuhan Yesus. Yang kedua, belajar bagi Tuhan Yesus. Dan karena itu Anda diberikan begitu banyak ilmu, sehingga apapun profesi Anda setelah lulus dari tempat ini, itu semuanya Anda buat untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Santo Paulus bilang, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu bermutu namanya. Bermutu. Karena itu saya menyapa teman-teman yang baru masuk dan bergabung entah di kelas 7 maupun di kelas 10 dalam Yayasan Pendidikan Lokon ini. Selamat menikmati, selamat bertualang menjadi pribadi-pribadi yang dididik dan diajar di persekolahan ini. Selamat bertualang. Nikmati saat-saat yang indah ini. Jangan biarkan masa SMA Anda menjadi masa yang lewat begitu saja. Tetapi nikmati proses pendidikannya, nikmati setiap petualangannya, perjumpaannya dengan siapapun, siapa saja, guru-guru maupun teman. Nikmati itu sehingga Anda bisa berproses dan bertumbuh menjadi manusia yang unggul dan bermutu dan belajar dari Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya menyapa juga para guru, para pendidik yang ada di sekolah ini. Anda seperti Musa dalam bacaan pertama yang menggiring dan mengiring bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji. Anda juga membawa anak-anak ini supaya hidupnya semakin unggul, semakin bermutu karakternya, pengetahuannya juga semakin berkembang. Dari Mesir, artinya tidak tahu apa-apa, menjadi tahu sesuatu di tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Para guru, Musa itu banyak sakit hati. Ya, banyak sakit hati. Silakan Anda baca di kitab Keluaran itu dan Ulangan. Sakit hati, sudah berjuang, sudah bergumul, sudah melakukan begitu banyak mujizat, tapi orang Israel tegar tengkuk. Mungkin Anda juga mulai sakit kepala, kecewa, sakit hati karena speaking banyak hal. Kenapa siswa yang atau siswi ini hanya seperti itu atau speaking begitu? Tidak usah khawatir. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa, Tuhan pun menyertai para pendidik dan para guru di sini. Yang keempat, saya mau menyapa para orang tua dan wali. Terima kasih karena Anda sudah memberikan kepercayaan kepada sekolah ini. Memberikan kepercayaan. Artinya apa? Kalau Anda percaya seutuhnya dan sepenuhnya, maka Anda tahu bahwa para guru dan para pendidik di sini berpikir yang terbaik untuk anak-anak Anda. Dan Anda berkolaborasi dengan para guru dan para pendidik di sini supaya anak-anak Anda menjadi pribadi yang unggul dan bermutu. Kita semua, pimpinan sekolah, para guru, siswa, wali murid, orang tua murid,
mari kita belajar dari Yesus. Yang belajar bukan hanya para siswa, kita semua juga belajar. Belajar untuk apa? Belajar bagi kemuliaan nama Tuhan. Semoga demikian. Amin. 382. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku, gunakanlah menurut hasratmu. Hanya rahmat dan kasih darimu yang ku mohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih darimu ku mohon menjadi hartaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini kami Kau kuduskan agar dapat belajar dan mengikuti jejak putramu, Sang Guru dan pemimpin kami yang rendah hati. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau telah menciptakan semesta alam dan mengatur musim-musimnya. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan memberinya kuasa atas segala ciptaan, supaya dengan bertindak selaku wakilmu, ia menguasai segala sesuatu yang Engkau ciptakan sambil memuji Dikau karena semua karyamu yang agung dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kristus itu jugalah yang dimuliakan oleh surga dan bumi, serta para malaikat dan malaikat agung dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala
Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus Untu, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, khususnya Santo Nikolaus pelindung sekolah kami yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti
Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu, ku berikan padamu kelegaan jiwamu. Pikulah dariku, padaku belajarlah, sabar dan lemah lembut, maka hatimu tenang. Mari datanglah cepat, hadir dalam pesta
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, Engkau telah memberi kami santapan surgawi melalui misteri suci yang kami kenangkan ini. Ajarilah kami untuk dengan tekun dan setia memanggul setiap beban yang Kau pasang di atas bahu kami, seraya berjalan mengikuti putra-Mu menuju kebahagiaan surgawi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Marilah pergi kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur nomor 619. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan